Pak. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Ya, pagi. Gimana kabarnya? Baik, Pak. Oke, Baik, Pak. sudah absen semua ya? Pak. Ya, Pak. Oke. Ya, untuk kelompok masih ada berapa kelompok lagi yang belum maju ini? Kayaknya 4 lagi deh, Pak. Oh, masih 4, 5. Oke, masih 4 lagi ya. Ya. Oh ya, pada pagi hari ini saya coba memberikan materi terlebih dahulu ya supaya nanti tidak terlalu ini ya, terlalu tegang ya, biar tidak terlalu sepaneng. Nah, santai saja. Nanti kita coba untuk diskusi pada pagi hari ini. Kalau memang nanti ada yang perlu didiskusikan bersama, ya. Untuk itu saya mohon untuk seluruh mahasiswa bisa ya, mau saya share. Oke. Saya sudah salam tadi ya. Sudah ya. Langsung saja untuk bertemu pada pagi hari ini kita teman yang ke-9 ya. Tentunya kita bahas mengenai pendidikan Pancasila sebagai sistem etika ya. Nah, Pancasila sebagai sistem etika ini fungsi dan kedudukan di antara sebagai dasar negara, sebagai pandangan hidup bangsa, ya, kemudian sebagai ideologi negara, juga jiwa dan kepribadian bangsa. Nah, Pancasila juga sangat erat akan nilai, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, ya, keadilan. Ya, saya lanjutkan. Nah, oke. Nah, Pancasila sebagai sistem etika. Nah, tentu di sini kita akan berbicara mengenai apa itu etika ya. Kemudian aliran besar etika dan juga etika Pancasila. Pancasila sebagai solusi persoalan bangsa dan negara. Nah, ini apa itu kalau menurut sebelum saya lanjutkan, apa itu etika? Nah, ini kalau menurut saudara semua apa? Ya. Apa coba? Halo? Silakan. Attitude, Pak. Attitude, terus? Ya, terus? Silakan. Yang lain mungkin? Apa itu etika? Ya. Sebelum kita bahas apa itu etika, aliran-aliran besar etika, dan juga etika Pancasila dan Pancasila sebagai solusi persoalan bangsa dan negara. Nah, ini saya ingin tahu dari saudara semua apa itu etika ya. Nah, tadi ada yang menyampaikan attitude. Nah, mungkin ada yang berpandangan lain. Silakan dari saudara semua yang mengikuti perkuliahan pada pagi hari ini. Saya persilakan. Silakan. Penilaian moral, Pak.
penilaian moral. Oke, terus ada lagi? Silakan, ada yang ingin menanggapi lagi? Saya persilakan. Yang cewek saya juga persilahkan, tadi ya sudah cowok. Oke, saya lanjutkan kalau gitu. Ya. Nah, pengertian etika. Nah, kata etika yang secara etimologis ini dari kata Yunani, ethos. Nah, secara harfiah ini berarti adat kebiasaan. Nah, watak atau kelakuan manusia dalam KBBI, ya, etika diartikan sebagai ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Nah, ketika kita berbicara mengenai etika, ya kan, misalnya ini saudara semua sebagai mahasiswa, kira-kira kalau misalnya ada suatu masalah, misalnya mungkin dengan dosen kalian, ya, mungkin masalah nilai atau mungkin masalah kehadiran atau mungkin masalah tugas, ya kan? Ini kan sering kita jumpai pada mahasiswa. Nah, bagaimana mahasiswa ini bisa menjadi mahasiswa yang beretika, ya? Ya, harapannya kan bisa bisa berperilaku baik. Nah, bisa memposisikan sebagai mahasiswa. Ketika apa yang kita bahas tadi mengenai persoalan-persoalan yang terjadi antara mahasiswa dengan dosen, ya, biasanya misalnya masalah tugas, misalnya masalah tugas yang sudah diberikan dosen. Nah, kira-kira kalau misalnya ada seorang mahasiswa, misalnya apakah itu melalui media komunikasi atau langsung ketemu, ya kan? Nah, tentunya kan melalui komunikasi langsung bagaimana, kemudian melalui media atau melalui telepon, SMS, itu bagaimana. Nah, ini yang perlu diperhatikan bagi mahasiswa supaya nanti jangan sampai mahasiswa ya tidak diarahkan ke yang lebih baik, ya. Harapannya seperti itu. Misalnya tadi yang saya singgung mengenai masalah tugas. Ketika nanti ada mahasiswa yang ada masalah dengan tugas, misalnya ini saya kasih gambaran contoh, ya, misal ada seorang mahasiswa begini, ya. Misalnya ini melalui SMS. Misalnya, tugas saya sudah saya serahkan, silahkan diambil di meja. Misalnya, ini dalam hal pengumpulan tugas misalnya. Nah, ini kira-kira seorang mahasiswa dengan SMS seperti itu, apakah kalau menurut saudara ini apakah tepat? Nah, kalau menurut saudara kurang tepat, bagaimana menurut saudara sebagai mahasiswa? Nah, supaya ini arahnya juga bisa lebih tepat. Bagaimana? Coba tadi yang melalui komunikasi, ya. Silakan dari saudara. Saya persilakan. Halo? Tadi kenapa Pak? Ya, gimana? Bisa diulang Pak yang tadi? Oh, gini. Tadi mengenai kita kan di sini kita berbicara mengenai masalah etika, ya. Ya.
tentunya saya contohkan ada seorang mahasiswa. Ini misalnya contoh-contoh ya, misalnya seorang mahasiswa ini berkomunikasi melalui media SMS misalnya. Ya. Nah, dengan kata-kata yang di dalam SMS itu tugas saya serahkan, ya tugas saya serahkan bisa dicek di meja Bapak misalnya, atau mungkin bisa dicek di meja tanpa ditambahi Bapak misalnya. Nah, ini kalau menurut saudara ya sebagai mahasiswa, ini kira-kira apa yang disampaikan tadi mahasiswa yang saya contohkan tadi itu apakah tepat? Nah, ini saya harap nanti ini bisa direnungkan bersama semua ya bagi seluruh mahasiswa. Kira-kira ini apakah tepat? Kurang tepat, Pak. Nah, bagaimana kalau kurang tepat misalnya saudara ini sebagai mahasiswa yang harus Kalau dilakukan? saya sebagai mahasiswa, biasanya kalau chat dosen gitu atau guru, biasanya Ya, ada pembuka, isi, sama penutup, Pak. ya Kayak misalnya, Assalamualaikum dulu, ya terus apa-apa, terus isinya, terus baru penutup. Terima kasih, biasanya gitu. mungkin yang lain ada salam, ada pembuka, ada isi, ada penutup itu ya tadi dari Mas Cesar Vigo. Oke, dari yang lain mungkin Ya, Pak. coba, mungkin yang lain. Silakan yang cewek. Saya persilahkan. Halo? Halo? Mbak Lucy. Oke, silakan Mbak Lucy. Mbak Lucy mau menambahi tadi yang sudah disampaikan oleh Mas. Tadi sinyalnya keputus jadi nggak dengar lengkap. Oh ya, sinyalnya putus. Oke, gini Mbak Lucy. Tadi sudah saya kasih contoh. Kita kan di sini berbicara mengenai masalah etika, ya. Nah, tentunya ini ada kasus misalnya antara mahasiswa, ya. Mahasiswa ini masalah tugas, ya. Mahasiswa menggunakan media SMS, ya, menggunakan media handphone untuk menyampaikan kepada dosen yang bersangkutan. Nah, dengan isinya seperti ini. Tugas sudah saya kumpulkan. Silahkan diambil, dicek silahkan diambil di meja misalnya. Nah, ini apakah perilaku seorang mahasiswa ini apakah sudah cocok atau sudah sesuai? Kalau memang tidak sesuai, ya ini bagaimana menurut Mbak Lucy, ya, yang harus dilakukan sebagai mahasiswa? Monggo Mbak Lucy. Lucy keluar, Pak. Oh, putus ya mungkin sinyalnya ya. Ya, Yang lain, Mbak Balkis. Oh, Mas Balkis ya, Mas Balkis Daniel ya. Ya, Pak. Oh, iya. Menurut Mas Balkis bagaimana? Dengarkan tadi yang sudah saya sampaikan. Iya, Pak. Gimana? Menurut saya kurang tepat sih, Pak. Ya, kalau memang kurang tepat harus bagaimana, Mas? Sama seperti Marcel tadi, Pak. Ya, Ada pembukaan. ya mungkin bisa dijelaskan. Mungkin tidak hanya dari pembukaan, isi dan penutup. Nah, tentunya tadi kan sudah saya kasih. Tadi kan sudah saya kasih gambaran, ya kan? Nah, saya harap nanti dari Mas Balkis ini bisa memberikan contoh yang baik. Misalnya, Mas Balkis ingin menyampaikan
tugas ya yang sudah dikumpulkan misalnya pas ketika tidak bertemu langsung, tapi kan menggunakan media handphone dengan cara SMS. Nah, silakan mungkin Mas Balkis memberikan contoh supaya nanti ini juga sebagai pembelajaran, sebagai renungan kita bersama. Jadi ketika nanti saudara semua berhadapan dengan Bapak Ibu dosen, jadi sudah terbiasa beretika ya, berperilaku yang baik ya, berakhlak yang baik mengenai pelaksanaan perkuliahan berlangsung. Tentunya kalau tadi yang sudah saya sampaikan terkait dengan masalah tugas. Nah, ini saya harap dari Mas Balkis ini memberikan contoh ya. Yang tadi yang saya berikan contoh itu kalau menurut Mas Balkis tadi apakah sudah tepat? Kalau belum tepat, ya saya mohon nanti dari Mas Balkis ini harus bagaimana memberikan contoh supaya nanti yang lain juga bisa menjadi masukan ya, menjadi renungan bersama. Silakan Mas Balkis. Mohon maaf Pak, ada contohnya gimana Pak? Tadi kan saya kasih contoh misalnya, ini ada seorang mahasiswa mengumpulkan tugas ya mengenai masalah tugas. Nah, jadi seorang mahasiswa itu SMS begini isinya. Tugas sudah saya kumpulkan di meja. Silahkan dikoreksi. Itu aja. Isinya itu aja. Nah, misalnya itu. Nah, ini menurut Mas Balkis bagaimana? Apakah sudah tepat? Kalau memang belum tepat, saya mohon dari Mas Balkis ini memberikan contoh yang baik, misalnya. Kalau menurut saya Pak, kan salam dulu kan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak, sudah saya kumpulkan. Mohon Bapak periksa. Nah, padahal ini yang dihadapi dosen ini kan tidak hanya satu kelas, dua kelas, ya kan? Tidak, di satu sisi tidak menyebutkan nama. Nah, tentu ini ya saya harap nanti untuk kepada seluruh mahasiswa, kepada saudara semua, ya tentunya yang pertama ya juga harus mengucapkan salam ya, salam, terus perkenalan terlebih dahulu, ya kan? Misalnya saudara dari kelas A, ya kan, mata kuliah juga disebutkan, ya kan, karena dosen juga saya yakin tidak hanya mengampu satu mata kuliah saja, jadi biar nanti saudara ini biar jelas, oh mahasiswa ini, mata kuliah ini, ngeceknya nanti kan sudah sesuai dengan SMS dari saudara semua, jadi saudara bisa menyampaikan tadi ya salam, kemudian perkenalan itu nama, kelas, ya kan, kemudian menyampaikan apa yang menjadi tugas dari seorang mahasiswa, ya kan tadi dengan urutan tadi tentunya ada isinya sudah mengerjakan, sudah saya taruh di meja misalnya, sudah saya taruh di meja. Mohon Bapak berkenan untuk mengecek, mengoreksi, dan menilai misalnya supaya apa yang saya sampaikan ini bisa diterima dan sudah sesuai berkas yang sudah saya kumpulkan ke Bapak atau mungkin ke Ibu dosen, ya kan? Nah, terima kasih. Assalamualaikum, kan gitu ya. Nah, ini kan ini merupakan cerminan dari seorang mahasiswa supaya ini menjadi kebiasaan, jangan sampai kayak ada, ini saya juga sering menerima menerima SMS mungkin masukan-masukan dari dosen-dosen yang lain termasuk mengenai masalah dengan mahasiswa ya, ini kan
sebagai masukan kepada saudara semua. Jadi ketika menyampaikan sesuatu ini juga harus jelas ya, harus jelas, harus dengan apa sopan santun ya, walaupun melalui media ya kan, melalui media SMS atau mungkin melalui WhatsApp ya. Ini saya harap kepada seluruh mahasiswa, kepada saudara semua itu mohon diperhatikan ya, jangan sampai ini terulang terjadi pada kelas ini ya. Saya harap tidak terjadi di kemudian hari. Nah, saya harap ini mahasiswa ini bisa nanti ketika lulus etika-etika yang selalu dicerminkan ya, selalu diterapkan etika yang baik ketika lulus dari kampus pun juga membawa nama baik perguruan tinggi. Ini sangat penting sekali ya, karena ini juga sebagai evaluasi perusahaan-perusahaan misalnya atau tempat kerja saudara dalam menerima saudara bekerja di tempat yang nantinya saudara tempati. Dan tentunya nanti juga adik-adik kalian di kemudian hari kalau lulus pun juga nanti akan menjadi prioritas. Ternyata lulusan dari perguruan tinggi yang saudara tempati ini orang-orangnya atau mahasiswa lulusannya baik-baik, beretika, mempunyai sopan santun, dan bertanggung jawab dan sebagainya. Ya, ini kan sebagai cerminan, sebagai output dari perguruan tinggi dalam meluluskan saudara semua. Nah, ini mohon diperhatikan. Oke, saya lanjutkan kembali. Ya. Ini masih satu slide ya. Oke, saya lanjutkan untuk ke pembahasan selanjutnya ya. Nah, etika ini merupakan suatu pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral. Ya, nanti juga akan kita bahas terkait dengan moral juga ya. Nah, etika adalah ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran tertentu atau bagaimana bersikap dan bertanggung jawab dengan berbagai ajaran moral. Etika sebagai filsafat moral adalah salah satu cabang ilmu yang secara filsafat secara khusus mengkaji perilaku manusia dari segi baik buruknya atau benar salahnya. Nah, makanya tadi yang sudah saya kasih contohkan kepada saudara semua, nah ini dalam rangka untuk mengkaji perilaku saudara sebagai seorang mahasiswa, ya kan? Sebagai orang mahasiswa. Nah, ini apakah seorang mahasiswa yang tadi yang sudah saya contohkan ini baik buruknya atau benar salahnya ini akan ketahuan ya. Misalnya mungkin sebagai dosen misalnya ini kayak ada seorang mahasiswa kayak menganggap itu seperti temannya sendiri misalnya ya kan, dengan mungkin bahasa mungkin ada yang nggak sopan, ada yang mungkin tidak ini ya, tidak kadang malah kayak dianggap seperti temannya sendiri mungkin ada ya. Nah, ini saya mohon dari saudara semua jangan sampai ini nanti terjadi kepada saudara semua ya yang mengikuti perkuliahan pada pagi hari ini. Ya, saya lanjutkan kembali. Ya. Nah, ini misalnya saya contohkan tadi di perguruan tinggi, ya kan. Nah, tentunya etika ini bisa kita terapkan di mana kita berada, ya kan. Kita dimanapun kita berada, etika ini saudara harus pegang teguh ya, supaya di kemudian hari nanti saudara ini dalam menjalankan etika dan tentunya
penilaian dari masyarakat ini secara langsung nanti saudara akan terima. Dan mungkin apakah itu dari nanti ketika saudara lulus dan di tempat bekerja saudara, nah ini tentu sangat sangat penting ya, yang harus kalian pegang ya, selama saudara misalnya di tempat saudara bekerja ya. Nah, etika ini dibagi menjadi dua ya, yaitu etika umum dan etika khusus. Nah, apa yang dimaksud dengan etika umum? Nah, etika umum ini adalah etika yang menyajikan beberapa pengertian dasar dan mengkaji beberapa permasalahan pokok dalam filsafat moral. Ya kan? Nanti akan kita bahas ya. Kemudian etika khusus adalah etika yang membahas tentang beberapa permasalahan moral dalam bidang khusus. Nah, khusus yang untuk etika khusus ini dibagi menjadi dua ya. Ada etika individual dan etika sosial. Nah, apa itu etika individual dan etika sosial? Nah, ini mungkin saudara sudah sering menjumpai ya, sering mengaplikasikan. Nah, etika individual ini membahas kewajiban manusia terhadap diri sendiri dan dengan kepercayaan agama yang dianutnya, serta kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap Tuhannya. Ya, ini etika individual. Ya. Kemudian etika sosial ini membahas norma-norma sosial yang harus dipatuhi dalam hubungan dengan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, ini kalau terkait dengan masalah etika sosial, ini sering kita jumpai ya, berkaitan dengan masalah hubungan dengan manusia. Nah, ketika saudara semua dengan teman, misalnya dengan teman saudara, nah ini kan termasuk hubungan ya, hubungan dengan manusia. Nah, bagaimana kelas, ya kan, dengan dengan hubungan dengan tetangga, ya kan, kemudian hubungan dengan dengan pemerintahan ya, dengan di pemerintahan misalnya. Nah, ini tentunya norma-norma ini yang nanti saudara harus dipahami ya, harus dipahami bersama ya, supaya etika sosial ini di dalam berhubungan dengan sesama manusia, dengan masyarakat, bangsa, dan negara ini juga bisa diaplikasikan, diterapkan bagi saudara semua yang mengikuti perkuliahan pada pagi hari ini ya, menjelang siang, ini sudah jam 11 ternyata ya. Ya, saya boleh misalnya gini, ada kawan misalnya dari teman saudara misalnya. Nah, ini kan kalau kita berbicara mengenai etika sosial ya tentunya teman saudara misalnya, mungkin di sini ya, mungkin ada yang di sini yang terjadi misalnya lagi yang berkaitan dengan masalah perkuliahan ya, kadang ini juga banyak ya problem yang nanti harus kita berikan masukan kepada saudara semua, misalnya masalah tugas ya, masalah dengan sesama teman kalian misalnya. Nah, saudara pengen misalnya mencontoh, ya, tapi saudara kalian tidak memberikan, ya kan? Tidak memberikan. Nah, apa yang saudara lakukan? Ya kan? Apa yang saudara lakukan ketika saudara tidak dipinjami tugas ya, yang mungkin sudah dikerjakan dari teman kalian? Nah, ini kadang ada ya, mungkin dengan teman saudara yang tidak dipinjami, akhirnya terjadi permusuhan. Ya, ini yang terjadi. Kalau ada apa-apa tidak membantu dan sebagainya, ya kan? Bahkan dengan keadaan apapun ini yang terjadi. Nah, tapi di satu sisi, yang namanya seorang mahasiswa sudah diberi kewajiban mengerjakan tugas yang sudah diberikan. Nah, kenapa ketika tidak dipinjam kalian, maksud kalian justru memusuhi teman kalian sendiri?
Nah, sedangkan semua dapat tugas masing-masing, ya kan? Tugas yang hampir sama. Kenapa kalian tidak kerjakan? Nah, ini yang sering terjadi di yang selama ini kita. Nah, contoh-contoh seperti ini hubungan dengan manusia ini memang juga ya masalah yang harus kita selesaikan bersama. Jangan sampai ketika ada persoalan seperti itu, ya ini sampai berlarut-larut sehingga nanti saya tidak mengharapkan dari saudara semua. Tapi saya harap dari yang sudah saya sampaikan, setidaknya saudara ini bisa yang sudah diberikan kepada saudara semua. Ya, mungkin ini bisa dimaksimalkan pada saudara semua. Tentunya saudara semua ini nanti bisa benar-benar ketika belajar ini juga akan benar-benar bisa diaplikasikan langsung ya, bisa diterapkan langsung dan bisa memberikan manfaat. Dan saya yakin kalau sudah dikerjakan sendiri tentunya masih teringat-ingat lah. Saya yakin akan masih teringat-ingat walaupun mungkin di kemudian hari mungkin agak lupa ya, tapi setidaknya masih teringat apa yang mungkin selama yang menjadi pertanyaan yang diberikan tugas dari dosen kalian, dari dosen saudara semua yang sudah diberikan. Tentunya nanti ketika sudah terjun di masyarakat, kalau memang ada persoalan-persoalan yang sesuai dengan pertanyaan misalnya, nah itu bisa nanti saudara bisa aplikasikan juga. Jadi sebenarnya belajar itu modelnya seperti itu ya. Jadi nanti tidak terlalu berpanjang lebar, setidaknya walaupun sedikit, tapi bagaimana apa yang nanti saudara dapatkan ini juga bisa memberikan manfaat kepada saudara semua. Dan tentunya dalam etika sosial ini saudara di sini bisa mematuhi sekitaran kita semua. Itu saya rasa saya persilakan. Halo? Oh, Mbak Desa. Monggo Mbak Desa, ada yang mau ditanyakan Mbak Desa? Pak, saya mau bertanya. Selain Mbak Desa, oke, kalau memang tidak ada, saya coba sambil. Saya Pak, Oke, Mas Cesar, silakan Mas. kenapa kok kita tuh harus menaati etika sosial Pak? Tadi Mbak siapa? Halo? Desya, Oh, Mbak Desa ya? ya Pak. Mbak Desa. Iya, Pak. Mbak Desa ya? Ya, Desya. Kemudian munculnya tadi yang ditanyakan mengenai munculnya etika sosial ya. Iya, Pak. Kemudian Mas Cesar ya. Ya, Mas Cesar. Tuh. Kenapa harus mematuhi etika sosial? ya, mengapa perlu banget menaati etika sosial? Oke. Sosial. Oke, terima kasih ya Mbak Desa dan juga Mas Cesar. Nah, ini yang tadi yang ditanyakan mengenai terkait dengan Mbak Desa. Oh ya, mulai masuknya sosial ya, Mbak. Halo, Mbak. Mbak Desa ya. Mbak Desa mungkin di masyarakat tidak misalnya melewati orang tua
ya, melewati orang tua di pas ketika Mbak Desa jalan. Nah, kira-kira Mbak Desa tanpa mungkin ada permisi, selonong, terus mungkin tidak tidak mungkin di hadapan orang tua yang Mbak Desa tadi lewati tidak mempunyai sopan santun misalnya. Kira-kira kalau menurut Mbak Desa bagaimana? Ya kan? Nah, akan mendapatkan akhirnya apa yang didapatkan oleh Mbak Desa? Satu, pasti nanti juga yang akan mempunyai sopan santun. Tidak ada permisi sama sekali. Yang dibicarakan nanti Mbak Desa seperti itu, ini anaknya siapa? Bawa-bawa, kan akhirnya gitu. Orang mana sih ini? Akhirnya. Tapi ketika Mbak Desa melewati, ketika mungkin di yang nanti Mbak Desa dapatkan, oh ini anak si A ini Mbak Desa, kok sopan santun, ramah. Nah kan, padahal tadi yang sudah saya sampaikan terkait dengan mengenai etika tadi sudah saya sampaikan sebelumnya, ya kan. Nah, ini yang akan dijadikan sebagai Mbak Desa sebagai renungan, ya, sebagai bahan kenapa ini munculnya etika sosial ini yang harus kita patuhi bersama. Dan ini mungkin juga termasuk untuk menjawab dari Mas Tesar, ya, Mas Tesar. Ya, ini tadi yang sudah saya contohkan misalnya seperti itu, Mas. Bisa dipahami belum ini? Bisa dipahami, Pak. Oke, ini salah satu contoh yang mungkin selama ini kita tidak pernah perhatikan. Ya, Mbak Desa, bagaimana? Bisa dipahami, Pak. Nah, ini salah satu contohnya. Nah, mungkin di contoh-contoh yang lain misalnya. Mbak Desa ini tinggal di kota atau di desa? Atau di dusun mungkin? Tinggalnya di kota atau di pedesaan misalnya? Di kota, Pak. Oke, di kota misalnya. Oke. Di kota, ya. Ketika Mbak Desa tinggal di kota. Nah, padahal di lingkungan tinggalnya di perumahan ya Mbak Desa ya? Iya, Pak. Oke, di perumahan. Biasanya pasti nanti ada musibah atau apa. Apakah tetangga akan mau? Iya, dijauhi. Nah, ngomong misalnya, mungkin lagi ada acara apa. Nah, itu kan lebih baik, ya kan? Misalnya ada Mbak Desa, mungkin ada acara keluarga yang lebih penting misalnya. Tapi kan ketika ada pas acara kerja bakti, juga menyampaikan mungkin dari harinya atau mungkin yang tokoh di tempat Mbak Desa tempat ya tinggal ya. Nah, tentunya akan dimaklumi kalau ketika ada atau mungkin memberikan buat menjadikan renungan kita bersama ketika kita hidup di masyarakat, kita menjadi pada siang hari ini saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.